Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan tersaura. Apa kabar pendengar setia cerita mistis Indonesia? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis yang akan saya bacakan kali ini, Si Manis Jembatan Ancol. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa, sebelum saya membacakan kisahnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Siapa yang tidak kenal dengan hantu legend Si Manis Jembatan Ancol? Pada tahun 90-an, film yang mengangkat kisah ini sangat terkenal di masyarakat. Tapi mungkin bagi kid zaman now sangat asing dengan film tersebut. Karena kid zaman now hanya tahu ya TikTok. Terdapat dua versi cerita tentang hantu Si Manis Jembatan Ancol ini. Yang pertama, ialah gadis yang bernama Mariam atau Siti Arya, tewas di sekitar kawasan Jembatan Ancol setelah diperkosa secara bergilir oleh beberapa orang pria. Para pria tersebut menyadari bahwa Mariam telah tewas. Pria-pria tersebut lalu membuang jasad Mariam di jembatan. Melihat dari kisah ini, konon, menurut cerita, Mariam pun menjadi arwah penasaran dan suka menghantui warga sekitar. Tidak jarang pula diperlihatkan sosok Mariam ini. Dan yang kedua, sangat berbeda dengan cerita yang pertama. Cerita ini dikisahkan pada abad ke-19. Pada masa itu, tanah air masih dijajah oleh Belanda dan Jakarta dahulunya adalah Batavia. Waktu itu, tinggallah seorang gadis bernama Mariam di dalam sebuah pavilion milik orang kaya bersama ibu dan kakaknya. Mariam merupakan kembang desa pada saat itu. Kecantikannya dapat membuat para pria desa bertekuk lutut di hadapannya. Orang kaya pemilik pavilion tersebut tertarik kepada Mariam dan ingin mengawininya. Karena Mariam tahu bahwa dia hanya akan dijadikan selirnya. Mariam kabur karena untuk menghindari paksaan juragan kaya pemilik pavilion tersebut.
Hingga akhirnya pelarian Maryam mengantarnya ke kawasan Ancol, di mana di sana orang kaya lainnya di Batavia bernama Oi Tabasya tertarik pada Maryam. Oi memerintahkan para centeng-centengnya untuk menangkap Maryam untuk dijadikan simpanannya. Maryam memberontak sekuat tenaga hingga pada akhirnya Maryam tewas di tangan para pesuruh Oi tersebut. Dan jasad Maryam dibuang begitu saja di sekitar persawahan yang berada di kawasan Ancol tersebut. Dari cerita tersebut, misteri si manis jembatan Ancol jadi buah bibir hingga sampai saat ini. Bukan hanya sekali saja si manis menampakkan diri di hadapan manusia. Sosok hantu ini pernah menampakkan diri dari tahun 1960 sampai 1990-an. Berikut adalah sejumlah misteri jembatan Ancol seputar penampakan hantu si manis. Pada tahun 1960, jembatan Ancol masih berupa empang. Di atas empang ada beberapa perahu. Kala itu, malam sudah mulai larut dan salah seorang pendayung perahu hendak pulang ke rumahnya. Namun, tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang datang pada si pendayung ini untuk minta diantarkan dengan perahu. Setelah berkeliling di seputar empang, gadis itu turun dan membayar sejumlah uang kepada si pendayung. Betapa kagetnya pendayung perahu tersebut, karena sepeninggal gadis itu, uangnya berubah menjadi beberapa lembar daun. Cerita mistis ini juga pernah dialami seorang pelukis di kawasan Ancol, yakni Mbah Broto. Pada tahun 1985, suatu malam di tengah hujan yang rintik-rintik, Mbah Broto didatangi oleh seorang wanita cantik di kios lukisnya. Perempuan itu meminta Mbah Broto melukis dirinya. Ketika lukisan tersebut baru saja separuh, Mbah Broto pamit ke kamar mandi. Saat beliau kembali, wanita yang menjadi model lukisan itu sudah tidak ada. Lalu ia bertanya kepada pelukis lain yang juga membuka kios di dekat kiosnya. Si pelukis lain itu mengatakan bahwa wanita yang dimaksud pergi ke suatu arah, sambil menunjuk arah kemana wanita itu pergi. Mbah Broto memang melihat sosok wanita itu dari belakang, tetapi wanita itu tampak berjalan melayang seperti hantu. Sejak saat itulah Mbah Broto dan pelukis lain yang berada di sekitar Ancol mempercayai bahwa sosok yang minta dilukis itu adalah si manis jembatan Ancol. Tak hanya Mbah Broto, Bapak Ansori pun pernah dapat salam perkenalan dari si manis jembatan Ancol. Bapak Ansori adalah pemilik sebuah kios rokok di sekitar jembatan Ancol. Ketika baru saja membuka kiosnya, Ansori sudah mendapatkan salam perkenalan dari hantu si manis.
Waktu itu, Ansori menjaga kiosnya hingga pukul 1 dini hari. Ketika itu, suasana hujan gerimis menambah kesan angker di jembatan tersebut. Tiba-tiba, Ansor melihat seorang wanita datang mendekat ke kiosnya. Wanita itu tersenyum kepada Ansor. Ketika jaraknya hanya sekitar 50 cm, Ansor bertanya, "Mau beli apa, Neng?" Hanya dalam satu kedipan mata, wanita itu hilang. Ansor menjelaskan bahwa wanita tersebut memiliki paras yang manis dan menggunakan baju berwarna kuning dan rok abu-abu. Bukan hanya Mbah Broto atau Ansor saja yang mendapat salam perkenalan dari si manis. Tukang ojek bernama Yoto pun pernah membonceng penumpang misterius yang dipercaya sebagai hantu si manis. Saat itu, Yoto sedang mangkal pada pukul 5 pagi. Kemudian, ada seorang wanita cantik yang mendekati dan minta diantar ke dekat jembatan Ancol. Yoto pun langsung mengiyakan dan mempersilahkan wanita itu naik ke motornya. Di sepanjang jalan, Yoto berusaha mengajak ngobrol penumpangnya untuk mencairkan suasana. Namun, si penumpang hanya diam saja. Ketika tiba di kawasan Ancol, Yoto mempersilahkan wanita itu turun dan betapa kagetnya ia ketika melihat di boncengannya sudah tidak ada siapa-siapa. Alhasil, Yoto langsung ngebut dan lari meninggalkan kawasan Ancol. Di zaman sekarang, misteri jembatan Ancol memang sudah tidak terdengar lagi. Pada tahun 90-an, kisah si manis ini pernah diangkat ke layar kaca. Pemeran si manis sinetron ini adalah Diah Permatasari dan Kiki Fatmala. Tak disangka-sangka, film ini cukup melejit dan disukai oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Jembatan Ancol masih dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Bahkan ada aturan yang tidak tertulis yang mengharuskan kita untuk membunyikan klakson saat lewat jembatan Ancol untuk menghormati arwah si manis yang dipercaya masih berada di sana. Sekian cerita tentang si manis jembatan Ancol yang sampai saat ini melegenda. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.